Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang berjumpa dengan Anda semua dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita bersama saya, Enji Rantum. Dalam beberapa minggu ini, kita akan mendengarkan seri pembahasan dengan tema The Power of Mind atau Kuasa Pikiran yang akan disampaikan oleh praktisi hidup sehat yaitu Arlene Jim. Bila ada pertanyaan dan komentar, boleh dikirimkan ke nomor 0878 00 123 457. Saya ulangi, nomor 0878 00 123 457. Selamat mendengarkan. Hidup sehat sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat pilihan kita. Salah satu perasaan negatif yang paling sering ditanamkan oleh setan di dalam pikiran banyak orang adalah perasaan tidak dipedulikan, perasaan yang tidak dicintai. Tapi tahukah saudara bahwa kita semua, saudara dan saya, dicintai secara luar biasa oleh Tuhan? Pertanyaan kita sering kali berupa adalah, apakah aku dicintai orang? Apakah ada orang yang mengasihi aku? Saudara, ada satu puisi yang saya sangat senang membacanya yang berjudul Apakah Tuhan Mendengar? Dikatakan di sini bahwa pernah seorang pemberani berbicara dengan Tuhan. Dan dia katakan bahwa bakarlah semak itu seperti yang kau lakukan bagi Musa ya Tuhan. Maka aku akan mengikutimu. Robohkan dinding-dinding itu seperti yang kau lakukan untuk Yosua Tuhan. Maka aku akan bertarung. Teduhkanlah gelombang danau Galilea ya Tuhan. Maka aku akan mendengar. Lalu orang itu pergi duduk dekat semak, tidak jauh dari dinding, dekat laut, dan menunggu sampai Tuhan berbicara. Dan Tuhan mendengar orang itu, dan ia menjawab. Ia mengirim api bukan untuk semak, tetapi untuk sebuah gereja. Ia merobohkan dinding-dinding, bukan dinding-dinding dari batu, tetapi dinding-dinding dosa. Ia menenangkan badai, bukan di laut, tetapi badai yang ada di dalam jiwa. Dan Tuhan menunggu sampai orang itu menanggapi. Dan ia menunggu, dan ia menunggu. Tetapi karena orang itu menatapi semak dan bukan hati, yang dia tatapi adalah batu bata, bukan hidup orang-orang. Yang dia lihat adalah lautan, bukan jiwa-jiwa. Maka ia menyimpulkan bahwa Tuhan tidak melakukan apa-apa. Akhirnya ia memandang kepada Tuhan, lalu bertanya, Tuhan, apakah engkau sudah kehilangan kuasamu? Dan Tuhan memandang kepadanya dan berkata, apakah engkau sudah kehilangan penglihatanmu? Saudara, di dalam hidup kita, kasih Tuhan kepada manusia sungguh luar biasa. Ketika kita pergi ke alam, kita melihat bunga yang begitu indah dengan berbagai rupa warna. Bunga matahari yang selalu memandang kepada matahari, mengarahkan kelopaknya kepada matahari. Bukankah itu adalah hal yang luar biasa? Bukankah ketika setiap kita melihat di jalan dan ada sekuntum bunga yang tumbuh di jalan kita, bukankah itu adalah cara Tuhan untuk memberitahukan kepada kita bahwa Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Di dalam Matius 6 ayat 28 sampai 29, Yesus mengatakan, dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara, ketika kita berada di dalam kesulitan hidup, waktu kita berjalan dan kita memandang jika ada satu kuntum bunga yang kecil pun tumbuh di dalam penglihatan kita, tahukah saudara, itulah cara Tuhan untuk mengirimkan bunga kasih kepada saudara. Saudara, bunga dapat tumbuh dimanapun. Bahkan kadang-kadang dalam situasi yang terjepit, di antara batu, di antara semen, bunga bisa tetap bertumbuh. Hanya untuk memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya.
Saudara, sesungguhnya dunia ini bisa saja Tuhan ciptakan tanpa warna, atau hanya ada warna hitam dan hanya ada warna putih. Tidak perlu dengan warna-warni. Tetapi karena kasih-Nya kepada manusia, Tuhan memberikan begitu banyak nuansa warna di dalam mata kita. Dan bukankah itu menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan? Saya mau menunjukkan salah satu dari spesies bunga yang dikenal di Indonesia, seperti anggrek. Umumnya anggrek yang kita tahu mungkin seperti ini, berwarna ungu. Tetapi Tuhan tidak hanya menciptakan bunga anggrek dengan warna ungu. Tuhan juga membuat anggrek dengan warna pink, warna putih, warna kuning, bahkan warna biru. Dan bukan hanya warnanya, bahkan motifnya. Bayangkan saudara, dalam bunga anggrek yang kecil itu sendiri, Tuhan mau repot-repot untuk memberikan, menggambarkan motif yang sangat indah. Ada yang bergaris-garis, ada yang berbintik-bintik, ada yang menyiratkan semburat warna yang luar biasa. Untuk siapa, saudaraku? Untuk saudara dan saya. Untuk mengingatkan kita bahwa kalaupun di dunia ini tidak ada satu orang yang peduli kepada kita, Tuhan semesta alam mengasihi saudara. Ketika kita melihat rumput yang hijau, embun yang ada di atas rumput, bahkan ketika kita melihat pohon-pohon yang kadang begitu tinggi, saudara, saya sekering kagum pada waktu saya melihat seperti pohon pinus. Mengapa pohon pinus daunnya harus serupa dengan itu? Mengapa Tuhan begitu repot-repot untuk membuat satu persatu tangkai dari dahan dan daun pohon pinus ini, bahkan buah-buah dari pohon pinus ini berbentuk begitu indahnya, sehingga ketika embun datang, setiap tetesan embun dapat menyiratkan keindahan yang sungguh luar biasa. Bagaimana dengan alam yang lain, yaitu alam atau dunia hewan? Saudara, waktu kita melihat kepada jerapah, kita mungkin berpikir, kenapa jerapahnya harus berleher sepanjang itu? Tapi Ayub 12 ayat 7 katakan, bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kadang-kadang saudara, saya berpikir, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi, termulia. Tetapi oleh karena kebodohan kita, Tuhan malah menyuruh kita untuk belajar kepada binatang, untuk bisa kembali kepada Tuhan. Waktu kita melihat singa, kita melihat harimau, dan kita melihat macan tutul, saudara, bukankah luar biasa kasih Tuhan ditunjukkan kepada setiap makhluk ciptaannya? Kepada gajah yang besar, kepada zebra yang badannya bisa loreng-loreng ya, bergaris-garis. Tuhan dengan begitu kasihnya memberikan tanda kasihnya kepada setiap makhluk ciptaan. Ayub 12 ayat 7 juga katakan, tanya kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Salah satu hewan yang sangat menarik perhatian saya adalah burung merak. Saudara, pada waktu kita melihat burung merak, waktu dia membuka sayapnya dan ekornya yang begitu indah, saya kadang terpesona. Begitu kasihnya Tuhan kepada ciptaannya, burung merak ini, sehingga dia bisa membuat suatu sayap dan kemudian yang begitu indah. Bahkan dalam setiap, bayangkan saudara, dalam setiap sayapnya itu ya, bulu sayapnya, Tuhan merajut semuanya itu begitu indah, penuh dengan warna-warni dan motif-motif yang indah. Bagaimana dengan ikan-ikan di laut? Ya, salah satu clownfish, ya, kenapa badannya begitu berloreng-loreng? Kita lihat ada orang banyak yang mencintai memelihara ikan cupang, bahkan ikan-ikan di laut lainnya yang tidak terhitung banyaknya, dengan ribuan bahkan jutaan warna, jutaan motif, dan dengan bentuk yang sangat luar biasa, bahkan dari ikan-ikan kecil hingga kepada ikan-ikan yang besar. Sehingga Ayub 12 ayat 8 juga melanjutkan dengan mengatakan, bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Apa yang mereka ceritakan kepada kita? Matius 6 ayat 26 katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh siapa? Oleh Bapamu yang ada di surga. Bukankah kamu, bukankah saudara
jauh lebih berharga daripada semua burung itu. Saudara, waktu kita lihat serangga, contoh seperti lebah yang hinggap di atas serbuk bunga dan dia harus menghirup dari serbuk bunga itu. Bukankah kadang-kadang saya bingung, kenapa dia tidak tersedak? Kenapa hidungnya itu tidak tertutup serbuk sehingga dia tidak bisa bernafas dan kemudian mati? Tapi saudara, Tuhan dengan hikmatnya yang luar biasa, bukan hanya memberikan kaki yang untuk mengais dari serbuk itu, tetapi juga satu kaki yang bisa membersihkan hidung dari lebah ini sehingga dia tidak tersedak oleh serbuk-serbuk yang ada di dalam bunga. Lebah-lebah, perhatikan, mereka membuat sarang lebah dengan komposisi dan arsitektur yang sangat mengagumkan, yang bahkan tidak dapat dibuat oleh manusia. Mazmur 19 ayat 2 katakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bahkan di Ayub 12 ayat 8 tadi dilanjutkan bahwa atau bertuturlah kamu kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Saudara, apa artinya semua keindahan yang kita bisa lihat dengan mata kita? Semua warna-warni, semua tumbuhan, hewan, dan bahkan benda mati sekalipun. Ketika kita melihat itu, itulah sama seperti ketika seseorang yang sangat mengasihi kita memberikan sebuket bunga untuk saudara. Apa artinya? Hanya untuk menyatakan satu kalimat, bahwa aku mengasihi engkau. Saudaraku, ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi engkau, bahwa engkau dicintai oleh Tuhan. Dari atom yang terkecil hingga alam semesta yang luas, segala sesuatu ini yang bergerak dan yang tidak bergerak, dalam keindahan yang tidak terselubung dan sukacita yang sempurna, semua itu menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Saudaraku, pada waktu kita pergi ke alam, kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan. Karena alam dan kitab suci sama-sama menyaksikan tentang kasih Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita ada waktu, kita bukan pergi ke ruang yang tertutup atau mall, tapi kita pergi ke alam, kita lihat kembali pernyataan Tuhan, pernyataan kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Setelah Alkitab, alam merupakan buku pelajaran kita yang terbesar. Salah satu kesukaan saya adalah ketika naik ke atas gunung, memandang awan, memandang langit yang begitu indahnya, bahkan gunung-gunung yang menghampari semua yang ada di pandangan saya. Dan disitulah saya merasa sangat kecil. Tetapi di saat yang sama, saya merasa sangat dikasihi oleh Tuhan. Bayangkan di segenap alam yang begitu luas, Tuhan peduli kepada yang sangat kecil seperti saya. Tuhan adalah kasih. Itu pun tertulis pada setiap kuncup bunga, pada setiap pucuk batang rumput. Saudara, waktu kita jalan di alam, kita melihat rumput-rumput. Itu semua adalah pernyataan kasih Tuhan. Waktu kita lihat awan, bahkan ketika awan kita naik ke dataran yang tinggi dan melihat awan bahkan ada di bawah kita, yang sering disebut orang sebagai negeri di atas awan, kita akan melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan yang sungguh luar biasa. Saudaraku, jika saudara mengalami penyakit secara fisik atau secara mental, ada satu tips yang diberikan. Alam adalah dokter Allah. Pergilah ke alam. Udara segar, sinar matahari yang cerah, bunga-bunga, pohon-pohon, kebun buah-buahan, bergerak badan kita di tengah-tengah lingkungan seperti itu, semuanya menunjang kesehatan dan menunjang kehidupan. Bahkan saudara, bagi saudara yang menderita penyakit kronis, tidak ada yang lebih bisa memulihkan kesehatan dan kebahagiaan selain ketika kita pergi ke alam, ke tempat, ke desa yang menarik. Disinilah orang-orang yang paling lemah pun, kalaupun tidak bisa jalan, bisa duduk atau berbaring di bawah sinar matahari atau di bawah bayang pepohonan. Mereka hanya perlu mengangkat mata mereka untuk kembali melihat daun-daunan yang indah, ciptaan yang indah. Inilah tips kesehatan yang sangat powerful.
ketika kita melakukan itu, maka ada suatu perasaan kedamaian, kesegaran yang indah yang menyelimuti mereka, sementara mereka bisa mendengar suara angin yang sepoi-sepoi. Saudara, bahkan kita bayangkan saja rasanya sudah sangat indah. Tahukah saudara, ketika dilakukan seperti itu, maka semangat yang patah akan dibangunkan kembali. Kekuatan yang pudar akan dipulihkan kembali. Dan tanpa disadari, pikiran menjadi damai. Wow, detak jantung yang tadinya gelisah tidak teratur menjadi lebih tenang dan normal. Saat orang sakit menjadi lebih kuat, setelah beberapa hari dia diterapi melihat kepada alam, maka mereka akan memberanikan diri untuk mengambil langkah, beberapa langkah. Bahkan untuk hanya memetik bunga yang indah. Karena mereka menyadari bahwa setiap bunga itu adalah pembawa pesan yang berharga atas kasih Allah kepada umat manusia. Saudaraku, kita bisa baca dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Juga di dalam Mazmur 19 ayat 1 dan 2. Bahwa atas semuanya itu Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan. Tuhan yang memberikan kepada kita kesembuhan. Kita perlu membawa pikiran kita keluar dari hiruk pikuk kota yang bising dan sibuk itu. Pergi ke alam, menemukan kedamaian dan menemukan kasih dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita pergi ke alam, kita memasuki area atau zona bebas stres. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang selama ini membebani pikiran kita. Tetapi mata kita diajak untuk kembali melihat tentang betapa besar dan kuasanya Tuhan. Apa hasilnya? Hasilnya adalah pikiran saudara akan menjadi lebih tenang, menjadi lebih segar dan nyaman. Bahkan semangat saudara yang tadinya sudah down akan dibangkitkan kembali. Kekuatan fisik akan dipulihkan. Dan detak jantung kita akan semakin teratur. Ada satu tips yang berharga. Dikatakan bahwa semakin banyak orang sakit berada di alam yang terbuka. Apa artinya? Ketika kita ada di dalam alam yang terbuka, maka kita akan bisa melihat kasih Tuhan kepada kita. Maka katanya, semakin sedikit perawatan yang dibutuhkannya. Saudara, apa sebetulnya yang kita butuhkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan? Saudara, kita membutuhkan kasih Allah. Kasih Allah harus meliputi kita, harus memenuhi kita. Tanpa kasih Allah, kita akan sakit. Di alam kita akan selalu bisa menemukan sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dari pikiran negatif, dari penyakit kita, dari diri kita sendiri, dan mengalihkan pikiran kita kembali untuk memandang kepada Tuhan. Mazmur 118 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, ketika kita berada di dalam hiruk pikuk kota, sulit bagi kita untuk mengucapkan hal ini. Tapi bayangkan saudara, ketika saudara pergi ke suatu tempat, mungkin itu di puncak gunung atau di kaki gunung atau di alam yang indah, saudara lihat kembali betapa luar biasanya Tuhan dan betapa Tuhan menciptakan semuanya itu hanya untuk memberikan satu pesan kepada saudara bahwa Dia mengasihi saudara. Ada banyak orang di dalam hidup kita yang mungkin menyakiti hati kita, mengecewakan kita, bahkan membuat diri kita merasa tidak dicintai. Tapi saudaraku, tahukah, saya beritahukan kepada saudara bahwa saudara dicintai oleh Tuhan. Bahkan makanan yang saudara makan waktu duduk di meja makan, itu pun adalah ungkapan kasih Kristus. Saudara, kita tidak menyadari bahwa Bapa kita di surga itu melindungi kita dari berbagai ribuan bahaya setiap hari. Kita tidak menyadari berkat-berkat luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan memberikan kita makanan, pakaian, dan memelihara hidup kita dengan malaikat-malaikat yang menjaga kita. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap hari. Saudara, ada satu spesies burung yang menarik, namanya burung nightingale. Burung ini dia selalu berkicau dengan merdunya.
Kita pun di dalam hidup kita harus jadi manusia yang selalu berkicau. Tapi bukan berkicau tentang keluh kesah, tentang gosip. Tetapi yang harus kita selalu kicaukan adalah apa? Kasih Tuhan, kuasa Tuhan, puji Dia. Dan kalau kita masih punya suara untuk bisa mengatakan sesuatu, maka bicarakan tentang Tuhan, bicarakan tentang surga, dan bicarakan tentang hidup yang kekal. Maka saudara akan memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Saudara, hindarkan semua pikiran-pikiran yang negatif. Di dalam Roma 1 ayat 28 sampai 32, Alkitab mencatat ada banyak pikiran-pikiran negatif yang harus kita hindari. Apa? Yaitu berbagai pikiran-pikiran yang terkutuk yang tidak mengakui Allah. Dan karena pikiran itu, banyak manusia melakukan hal-hal yang tidak pantas. Kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, kedengkian, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, mengumpat, pengfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak mau taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak berbelas kasihan. Itulah diri kita jika kita tidak kembali kepada Tuhan. Kita akan begitu rupa diseret oleh setan untuk betul-betul memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Saudaraku, kita mau terbebas dari depresi mental. Semua pikiran-pikiran yang tadi membuat manusia menjadi gila dan tidak terkendali. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya selalu mau menyatakan kepada kita bahwa Dia mengasihi saudara. Kasih adalah karakter Kristus. Kalau kita undang Yesus masuk ke dalam hati kita, tinggal di dalam diri kita, disitulah baru kita menemukan true love. Kita menemukan kasih yang sejati yang selama ini kita cari-cari. Seperti satu lubang di dalam hidup kita yang tidak pernah bisa ditutup oleh siapapun, oleh apapun kemewahan atau kekayaan kita. Tetapi lubang itu hanya bisa dipenuhi oleh kasih Kristus. Kalau kita mau menerima pikiran Tuhan menjadi pikiran kita, maka Yesuslah yang akan hidup di dalam kita. Kita tahu bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara lihat, kita harus tersambung pada pokok anggur yang benar. Kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau kita tidak memperoleh dan menyadari bahwa kasih yang ada di dalam kita adalah asalnya hanya dari Tuhan Yesus. Dan jika kita menemukan kasih yang sejati itu di dalam Tuhan, maka di dalam hidup kita akan terpancar buah-buah roh yang ditulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita jadi bisa mengasihi, kita jadi orang yang bersuka cita, memiliki damai sejahtera, jadi orang yang sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Semua itu dimulai dengan satu kata, yaitu kasih. Jika kita menyadari dan menerima kasih Tuhan bagi diri kita, maka kita pun akan bisa berbuah roh. Kalau kita menolak pikiran jahat dari setan, maka kita akan mati bagi diri sendiri dan kemudian hidup bagi Tuhan. Itulah sebabnya Yesus memberitahukan di dalam Alkitab ada dua hukum yang terutama. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, Tuhan memberikan hukum ini bukan untuk kepentingan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau belajar untuk mengasihi, jika tidak ada kasih di dalam diri kita kepada Tuhan dan kepada manusia, maka kita sendirilah yang akan menjadi korban. Jika kita hanya memusatkan kasih kita untuk mencintai diri kita sendiri, saudara, tidak heran kita akan kemudian menjadi sakit. Saudaraku, apakah kita sanggup melakukannya? Tidak. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menolong kita. Mazmur 55 ayat 16 katakan, aku berseru kepada Tuhan. Saudara, berserulah kepada Tuhan, meminta kesanggupan untuk bisa melihat kasih Tuhan di dalam hidup saudara. Maka Dia akan menjadikan saudara yang tadinya selalu berpikiran negatif, bahkan menjadi sakit, diubahkan oleh darah anak domba Allah
untuk menjadi seseorang yang berbahagia dan memiliki kesehatan secara fisik, mental, dan rohani. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk bisa merasakan dan melihat kasih-Mu. Bukalah mata kami, bukalah telinga kami dan seluruh panca indera kami, agar kami dapat menyadari betapa Engkau sangat mengasihi kami. Ya Tuhan, kami sudah belajar bahwa kasih-Mu lah yang menyembuhkan kami. Kasih-Mu lah kasih yang sejati yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami lebih daripada siapapun. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10